Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai struktur kulit, fungsi jaringan kulit, fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan dan temperatur. Struktur kulit. Struktur kulit terbagi menjadi 3 bagian. Lapisan utama yaitu 1. Epidermis, 2. Dermis, 3. Hipodermis. 1. Epidermis. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Ini merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Berikut penjelasan lengkap fungsi setiap lapisan. Penyusun epidermis. A. Stratum corneum. Ini merupakan lapisan epidermis terluar, stratum corneum. Terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. B. Stratum lucidum. Stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum. Bentuknya berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. C. Stratum granulosum. Lapisan ini berada di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang mengikat sel kulit. Dan stratum spinosum. Stratum spinosum tersusun atas protein bernama desmosom yang membuat kulit lentur dan kuat. Dan stratum basal. Ini merupakan lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Selain itu, pada lapisan epidermis juga ada lapisan sel non-keratinosit, yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit, yang juga membantu melindungi kulit dari patogen penyebab penyakit. Sementara itu, sel Merkel berfungsi untuk mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar. Hal ini membuat kulit menjadi sensitif terhadap sentuhan. 2. Dermis. Lapisan ini menopang lapisan epidermis dengan kuat. Pada dermis, terdapat kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat untuk mengatur dan mempertahankan suhu tubuh. Ujung saraf juga ditemukan pada dermis. Ujung saraf akan mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, dan suhu ke otak. 3. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. B. Fungsi jaringan kulit. Jaringan kulit memiliki beberapa fungsi utama yaitu 1. Pelindung, 2. Regulasi suhu, 3. Sensoris, 4. Eliminasi, 5. Penyimpanan. 1. Pelindung. Kulit merupakan penghalang fisik pertama yang melindungi tubuh dari bahaya lingkungan seperti infeksi, sinar UV, dan benda asing. 2. Regulasi suhu. Kulit membantu menjaga suhu tubuh yang konstan dengan mengatur pelepasan keringat dan pengaturan aliran darah melalui pembuluh darah. 3. Sensoris. Kulit memiliki berbagai jenis reseptor sensorik seperti sentuhan, nyeri, dan suhu. Ini memungkinkan untuk merasakan lingkungan kita dan meresponsnya. 4. Eliminasi. Kulit membantu mengeluarkan zat sisa dari tubuh melalui keringat yang mengandung air, garam, dan beberapa bahan kimia. 5. Penyimpanan. Kulit juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak, air, dan nutrisi lainnya yang diperlukan oleh tubuh. Secara keseluruhan, jaringan kulit adalah organ terbesar dalam tubuh kita dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang C. Fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan cairan dan temperatur. Kulit memiliki peran penting dalam pengaturan keseimbangan cairan dalam tubuh manusia.
Ini dilakukan melalui beberapa mekanisme dan fungsi kulit yang mempengaruhi keseimbangan cairan, termasuk 1. Transpirasi pengeluaran keringat. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dan memiliki banyak kelenjar keringat. Keringat mengandung air dan elektrolit, terutama natrium dan kalium. Ketika keringat menguap dari permukaan kulit, hal ini membantu mendinginkan tubuh dan menghilangkan panas berlebih. Selain itu, ini adalah cara penting untuk menghilangkan cairan berlebih dari tubuh yang membantu menjaga keseimbangan cairan. 2. Pertahanan terhadap dehidrasi. Kulit juga memiliki fungsi sebagai penghalang terhadap kehilangan cairan berlebihan. Lapisan epidermis bertindak sebagai barier yang mencegah penguapan berlebihan dari lapisan di bawahnya. 3. Penyerapan zat-zat penting. Meskipun lebih jarang, kulit juga dapat menyerap zat-zat tertentu, termasuk obat-obatan topikal dan beberapa senyawa lainnya. Ini bisa mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh jika ada penyerapan yang signifikan. 4. Reaksi terhadap sinyal kehilangan cairan. Kulit memiliki reseptor yang dapat merespon sinyal dari dalam tubuh ketika ada kekurangan cairan atau dehidrasi. Ini dapat menyebabkan perasaan haus dan meningkatkan minat untuk minum air atau cairan lainnya. Dengan semua mekanisme ini, kulit berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ini membantu tubuh untuk menghilangkan kelebihan cairan melalui keringat saat diperlukan. Selanjutnya, kulit memiliki peran penting dalam pengaturan keseimbangan suhu tubuh manusia. Ini mencakup berbagai mekanisme dan fungsi yang membantu menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang tepat. Berikut adalah beberapa fungsi kulit dalam pengaturan keseimbangan suhu. 1. Beregulasi suhu melalui keringat. Kulit memiliki kelenjar keringat yang memproduksi keringat saat tubuh menjadi panas. Keringat mengandung air dan elektrolit, dan ketika menguap dari permukaan kulit, ini memiliki efek pendinginan pada tubuh. 2. Isolasi dan perlindungan. Lapisan kulit dan lapisan lemak subkutan berfungsi sebagai isolasi termal. Mereka membantu menjaga panas tubuh tetap di dalam dan melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang ekstrem. 3. Dilatasi dan kontraksi pembuluh darah. Kulit juga memainkan peran dalam mengatur aliran darah ke permukaan atau menjauhkannya dari permukaan tubuh. 4. Respon terhadap sinyal suhu. Kulit memiliki reseptor suhu yang merespons perubahan suhu di lingkungan dan tubuh. Ini membantu dalam merasakan suhu lingkungan dan tubuh. Dengan mekanisme ini, kulit membantu menjaga suhu tubuh dalam kisaran yang optimal untuk menjaga fungsi tubuh yang tepat. Ini adalah contoh bagaimana tubuh manusia memiliki mekanisme yang kompleks untuk mengatasi perubahan suhu lingkungan dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil.